kasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan bab pembukaan puji Mada Bakti 489. Semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Pada hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kemerdekaan itu memang diperoleh dengan menumpahkan darah dan perjuangan. Namun begitu, kita tetap menyadari bahwa kemerdekaan ini tetap sebagai anugerah Tuhan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan itu, dicita-citakan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, selayaknya para pemegang pemerintahan harus berusaha memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberi rasa aman bagi warga bangsanya. Sabda Tuhan hari ini mempertegas pentingnya membangun watak yang baik sebagai warga bangsa, seperti Yesus yang mau taat sebagai warga pada zaman itu. Karena itu, saudara-saudari terkasih, lewat Ekaristi ini kita akan mensyukuri bahwa bangsa kita telah menjadi bangsa yang merdeka hingga pada usianya yang ke-75 tahun saat ini. Kita bersyukur dan senantiasa
Mohon kepada Allah agar kita seluruh bangsa Indonesia senantiasa dituntun, senantiasa diberkati di dalam menjalani kehidupan kita sebagai warga dalam kesatuan, agar kita dapat bertumbuh berkembang menjadi bangsa yang sungguh-sungguh merdeka dan makmur. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Agar layak pantas ungkapan syukur kita atas rahmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa kita, maka mari sejenak di hadapan Allah kita sadari salah dosa-dosa kita dan kita mengakuinya sembari pula memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Gembala baik, Engkau datang ke dunia untuk menggembalakan umat manusia dalam pengabdian kepada Allah yang Maha Esa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pembawa damai sejahtera, Engkau datang ke dunia untuk mendamaikan umat manusia dengan Allah Bapa di surga. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pencinta kemerdekaan, Engkau datang ke dunia untuk memerdekakan umat manusia dari segala bentuk penjajahan dan penindasan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putra-Mu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami, dan dengan penuh kasih Engkau telah menuntunnya hingga pada usianya yang ke-75 tahun. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya, peperangan, dan bencana alam. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini, Ibu Agnes Huwai, Pak Beni Sijaya. Semoga mereka di dalam seluruh kehidupan ini sungguh dapat semakin mengalami kemerdekaan dan sukacita karena Engkau senantiasa menuntun dengan penuh kasih. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi saudara kami Bapak Frans Gala, ayah dari Pastor John Gala yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Perjuangan hidup imannya telah ia akhiri. Kiranya sungguh menjadi baginya jaminan kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Sekiranya ada kelemahan, kekurangan, dan bahkan dosa-dosanya,
Kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang Maha Rahim yang akan mengampuninya. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, Engkau kiranya pula menuntun mereka dengan tangan kasih-Mu, agar mereka senantiasa teguh di dalam hidup iman mereka, terlebih di dalam menghadapi duka yang mendalam karena kepergian saudara kami Bapak Frans Gala ini. Semua ini kami mohon kepadamu ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari kitab Putra Sirak. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikian pula para pengawalnya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan dan manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Ya Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum-Mu. Aku hendak hidup tanpa celah. Aku hendak hidup dengan suci dalam rumah-Ku. Hal-hal yang jahat takkan ku perhatikan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada rakyatku yang setia, supaya mereka tinggal bersama aku. Orang yang hidup dengan tidak bercela akan mendukung aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam
dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak bertahan di bawah pandanganku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Petrus. Saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Maka katakanlah kepada kami pendapatmu ini. Bolehkah orang membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?"
Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang ikut merayakan Hari Raya Kemerdekaan bangsa kita hari ini melalui live streaming, perayaan syukur kita dalam Ekaristi ini. Kita bersyukur karena kita boleh sampai pada usia yang ke-75 tahun bangsa kita semuanya, negara kita, masyarakat kita, lingkungan kita. Ini suatu perjalanan yang cukup matang, sebab di usia 75 tahun seorang anak manusia cukup banyak pengalaman suka dan duka, asam, garam, dan gula. Kita melihat bangsa kita ini perkembangannya yang luar biasa. Dari tahun 45 setelah resmi menjadi sebuah negara yang berdaulat hingga pada hari ini. Tetapi kita tidak bisa pula memungkiri bahwa dalam perjalanan yang cukup panjang ini, negara kita ini dirongrong, diganggu, dan juga berbagai macam rintangan yang menghalangi kehidupan bersama dalam masyarakat yang rukun, damai, sejahtera, dan juga untuk menciptakan negara yang maju. Saat kita mulai merdeka, tidak semua negara langsung mengakui, tetapi ada 3 negara yang langsung dalam waktu yang singkat mengakui bangsa kita ini sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka. Yang paling pertama itu adalah negara Mesir. Itu pada bulan Juni tahun 1946. Lalu kemudian negara Suriah atau Syria pada bulan Juli 1947, dan negara kecil di Eropa yang mayoritas katakanlah mungkin 100% Katolik, negara Vatikan, juga pada bulan Juli 1947. Jadi di 3 negara ini itu mengakui kedaulatan bangsa kita ini. Tetapi negara-negara tetangga Malaysia, Filipina, mungkin juga mereka belum terbentuk waktu itu. Dan negara-negara dekat kita belum ada yang berani mengakui. Kita melihat juga walaupun sudah diakui oleh beberapa negara, namun bangsa kita ini tidak lepas daripada yang saya sebut tadi rongrongan, rintangan ataupun juga gangguan. Pada tahun 1945 sampai 1949, Belanda kembali mencoba menguasai bangsa kita ini dengan membonceng sekutu. Mereka berupaya bagaimana bisa mengekalkan kekuasaan mereka. Namun kita tahu bahwa para pahlawan kita berjuang untuk itu, mau melepaskan keterkungkungan bangsa kita ini dari kekuasaan penjajah. Dan masih ada lagi, pada tahun 1948 PKI mulai lagi mengganggu kedaulatan bangsa kita ini.
sampai pada tahun 1965 pemberontakan PKI itu juga masih tetap berkobar. Dan masih ada lagi pemberontakan lain yang bersifat kedaerahan, DITII, yaitu Darul Islam, di mana mereka mau mencoba membangun suatu negara agama. Seperti kita kenal di Aceh pada tahun 53 sampai 62, kemudian juga di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1948, dan juga di daerah kita di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Musakar pada tahun 1950 sampai 1965. Dan masih ada lagi pemberontakan daerah seperti RMS, Republik Maluku Selatan pada tahun 1950, dan tentu masih ada sejumlah kecil pemberontakan kedaerahan yang tetap merongrong mengganggu bangsa kita ini. Nah, karena itu kita perlu mengakui, walaupun bangsa kita yang sudah 75 tahun merdeka, tetapi kalau kita melihat negara-negara atau bangsa-bangsa di sekitar kita, rasanya negara kita ini masih sedikit lambat perkembangannya. Kita melihat dulu Malaysia masih tertinggal daripada negara kita. Banyak guru-guru kita dikirim ke Malaysia, banyak mahasiswa Malaysia dikirim ke Indonesia untuk belajar. Singapura, Vietnam, Filipina, Muang Thai atau Thailand, mereka cepat sekali perkembangannya. Karena setelah mereka merdeka, mereka sungguh-sungguh membangun. Gangguan mungkin ada, tapi tidak sebanyak dengan bangsa kita ini. Terlalu banyak pemberontakan, terlalu banyak gangguan atau upaya-upaya menjatuhkan pemerintahan. Tetapi perlu pula kita akui, bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat besar, sangat itu luas. Memang banyak kekayaan alam di dalam, banyak itu keragaman budaya, bahasa. Namun juga kelemahannya tidak mudah memimpin bangsa kita ini. Saya beberapa waktu yang lalu pernah mendengarkan wawancara daripada mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang sangat melegenda, sangat terkenal itu. Ditanyakan oleh, kalau tidak salah, Najwa Shihab yang bertanya, kalau seandainya Tun M, maksudnya Tun Mahathir, itu diminta untuk mencari pemimpin bangsa Indonesia, apakah bersedia supaya bangsa ini maju seperti Malaysia yang cukup pesat, bahkan digelar sebagai singa atau harimau Asia? Dia mengatakan, kalau saya jadi orang Indonesia memimpin bangsa ini, barangkali saya harus berpikir keras, berpikir lebih dalam. Karena tidak mudah memimpin bangsa ini, bangsa Indonesia yang begitu banyak pulau-pulau, ribuan, dikatakan 13.000 pulau atau lebih. Bahasa, budaya yang beragam, tidak mudah. Dia mengatakan di Malaysia jauh lebih kecil, jauh lebih sedikit. Tetapi untuk memimpin Malaysia, kita tahu banyak juga upaya-upaya perlawanan bagi pemerintahan sampai pada hari ini. Bahkan baru saja mereka berganti pemerintahan pada bulan Februari. Tun M dijatuhkan lagi dan ada pemerintahan baru. Sekarang mereka juga mulai lagi ribut-ribut untuk mengganti Tan Sri Muhyiddin. Jadi kita lihat betapa gangguan untuk suatu bangsa itu selalu ada, dan bangsa kita ini penuh dengan cobaan, gangguan. Nah, kita lihat negara kita ini sudah 7 pemimpin yang berganti presiden, mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, SBY, dan terakhir Jokowi. Itu pun juga sampai hari ini masih banyak orang juga belum puas dengan pelayanan mereka. Lalu bagaimana membangun suatu bangsa kalau terus-menerus dirongrong, diganggu pemerintahan? Dikatakan di sini, bacaan pertama, pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Sebagaimana para penguasa
demikianlah juga para pegawainya seperti pemerintah kota. Demikian pula semua penduduknya akan mengalami kesejahteraan. Ketika pemerintah kita terus-menerus dirongrong, diganggu, maka sulit bagi mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Bagaimana kita bisa mencapai kesejahteraan kalau terus-menerus ada rongrongan, gangguan? Tetapi kalau kita melihat sepak terjang Presiden kita Jokowi itu luar biasa. Seorang yang sangat rendah hati, seorang yang mau merangkul semua orang, baik teman maupun juga lawan. Dia tidak punya pretensi untuk selalu menjatuhkan orang lain. Dia tidak membenci atau memusuhi lawan-lawan politiknya. Dan beberapa hari yang lalu dia mengatakan, sebagai seorang pemimpin, saya harus itu mengabdi Allah dan juga merangkul semua orang, termasuk orang-orang yang tidak senang atau membenci saya. Ini pernyataan yang luar biasa. Seorang presiden bisa menyatakan hal seperti ini. Dan dia mengatakan, saya menjadi presiden karena saya mau mengabdi Allah. Hanya karena kemurahan belas kasihan Tuhan. Dan saya adalah hamba daripada rakyat. Karena itu kalau kita lihat Jokowi, ya bukan saya memuji-muji presiden kita sekarang, Jokowi di mana-mana diminta untuk berpose, ya, selfie-selfie dengan rakyat, tidak pernah dia menolak. Dia melayani. Di mana-mana dia diminta untuk datang memberikan semacam pembicaraan, ya, di daerah, tetap dia datang. Itu sesuatu yang luar biasa. Namun kita melihat selain pemerintahan yang menentukan, juga kondisi masyarakat. Situasi kita sekarang ini juga susah karena adanya pandemik virus corona 19. Ini juga sangat mengganggu perkembangan pertumbuhan di segala bidang, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik, dan juga keagamaan. Di mana-mana menjadi lesu. Rakyat kehilangan pekerjaan, bahkan penghasilan sangat-sangat menurun. Itu dirasakan oleh semua orang. Bagaimana kita bisa membangun bangsa kita ini dengan situasi yang tidak menentu, dan lagi pula kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini, kecuali kita terus-menerus mau berjuang, disiplin, dan berjuang bersama. Nah, saudara-saudari, dalam masa seperti ini, di usia 75 tahun, kita barangkali perlu bermenung, bertanya, seperti pernyataan daripada Presiden Amerika yang sangat terkenal, John F. Kennedy. Jangan tanya pada negara apa yang bisa saya terima atau Anda terima atau kita terima dari negara. Tetapi tanyakanlah pada dirimu, pada kita semua, pada diri Anda, apa yang saya bisa berikan untuk negara ini. Nah, pernyataan John F. Kennedy ini sangat luar biasa. Ketika suatu organisasi atau suatu kelompok komunitas itu bertanya apa yang saya bisa berikan untuk komunitas atau kelompok atau masyarakat ini, maka yakinlah masyarakat itu akan bertumbuh cepat dan maju. Kita lihat Amerika, walaupun berganti-ganti presidennya, dan itu setiap 4 tahun itu mereka hampir berganti, ya, kecuali ada beberapa presiden yang 2 periode dan tidak lebih daripada itu, tapi mereka bertumbuh, berkembang, maju. Karena mereka sadar betul bahwa negara ini perlu dibangun bersama. Dan semua rakyat harus ambil bagian untuk memberikan sumbangsinya. Bukan mencaplok apa yang ada dari negara. Tapi kalau kita melihat sekarang, Indonesia morat-marit, porak-poranda. Orang bukan bertanya apa yang saya bisa berikan untuk negara saya, tapi orang bertanya apa yang bisa negara berikan untuk saya. Orang berlomba-lomba cari kedudukan, cari jabatan, dan tentu saja ujung-ujungnya memperkaya diri. Dan inilah salah satu akibat daripada keterlambatan perkembangan bangsa kita ini. Dikatakan juga dalam bacaan yang pertama, pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Jadi kalau pemerintahan tidak beres, apalagi korupsi yang merajalela di mana-mana, bagaikan gunung es yang hanya tampak bagian kecilnya saja, tapi sesungguhnya yang banyak itu yang tidak tampak. Itu bangsa kita. Bagaimana bisa membangun bangsa ini yang sudah mengalami banyak gangguan
juga COVID-19, kemudian lagi ya orang tidak lagi punya sikap pengabdian kepada negara, cari kepentingannya, cari dirinya sendiri. Maka sebenarnya pertanyaan dasar bagi kita atau permenungan dasar bagi kita dalam situasi COVID-19 ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mempererat kembali persatuan kita, menguatkan kesatuan kita, dan mencoba kembali menjalin ya, memperbaiki kembali hal-hal yang sudah rusak selama ini. Kemudian kita mencari titik temu kebersamaan atau persamaan di antara kita supaya kita bisa membangun bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera dan berdaulat, adil, makmur. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah yang mencintai tanah air kita. Semoga kita semua diberkati oleh-Nya serta diberi anugerah mengabdi kepadanya dan mengabdi satu sama lain dengan bebas merdeka. Kita menjawab, Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi gereja di tanah air kita, ya Bapa, semoga semua saudara kami sebangsa dan setanah air menampakkan wajah Kristus dalam menghayati Injil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan setia kepada hati nurani, jauh dari segala kemunafikan, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa, serta melibatkan diri demi hak-hak asasi dan kejujuran. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi seluruh bangsa kita, bahkan orang yang terkecil sekalipun, ya Bapa, semoga kami semua ikut memikirkan kepentingan umum, serta memilih pemimpin-pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, dan kompeten. Semoga kami semua menghormati hukum dan peraturan yang adil, serta mengusahakan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi penganut dari segala agama, berbagai golongan politik, ya Bapa, semoga kami semua belajar saling menghargai dan saling menerima, hidup bersama secara damai, serta membangun bersama-sama negara Republik Indonesia yang rukun, adil, dan sejahtera. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi tanah air kita yang begitu indah, yang kaya akan sumber daya manusia, serta sumber daya alam, ya Bapa, semoga kami semua mempergunakan bakat-bakat kami
untuk membangun negara kami, serta menjadi pengelola yang baik terhadap kekayaan alam Indonesia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita sambil mengingat dan mendoakan saudara-saudara yang meminta kita membantu dengan doa. Dan juga kita ingin bersyukur, berbahagia bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya, Ibu Agnes Huawe, yang merayakan ulang tahunnya ke-39, Pak Beni Sijaya. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang merayakan ulang tahunnya. Semoga mereka sungguh semakin mengalami sukacita dan kegembiraan dalam menjalani kehidupan mereka. Bantulah mereka di dalam kehidupan selanjutnya, khususnya dalam menjalani kehidupan iman mereka, baik dalam keluarga maupun di dalam tugas pekerjaan mereka. Bagi Ibu Agnes Huawe yang merayakan ulang tahunnya, kiranya Engkau tuntun dalam keluarga bersama dengan suami Minharja Tandiari dan anak-anak Devon Tandiari dan Aliane Tandiari. Engkau memberikan rahmat kehidupan bagi keluarga mereka dan menuntun segala perjuangan hidup ini agar mereka dapat mengalami sukacita dalam kehidupan keluarga mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Kita juga mohon rahmat keselamatan bagi Bapak Franz Gala, ayahanda dari Pastor John Gala. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan bagi hamba-Mu Bapak Franz Gala, dan dengan penuh kasih Engkau telah menuntunnya di dalam seluruh perjuangan hidupnya, hingga pada akhirnya Engkau telah memanggilnya kembali dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah umat-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang telah ia rindukan dalam perjuangan hidup imannya, yakni kehidupan kekal, sungguh boleh ia alami dalam kerajaan-Mu. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menuntun mereka, mendampingi mereka, khususnya dalam menghadapi duka yang mendalam ini, agar mereka tetap sungguh bangkit di dalam suatu pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Bagi segenap pejuang bangsa kita, pahlawan yang telah berjuang sampai dengan penghabisan darah untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita. Mari sejenak kita heningkan untuk mengingat dan mendoakan segenap pahlawan bangsa kita yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Semoga mereka sungguh diberikan tempat dalam kerajaan surga untuk kemerdekaan yang sejati. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar merdeka. Ya Tuhan, berkatilah bangsa kami. Jadilah pelindung dan penyelamat kami, sumber kebahagiaan dan harapan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami kini dan sepanjang masa.
Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persembahan Mada Bakti 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Lenyaplah kesan bulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh belas kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai korban syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau membebaskan umat pilihan-Mu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang Kau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira, bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan
kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Bapak Fransiskus Galla, yang telah Kau panggil menghadap hadiratmu tadi malam. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi segenap pahlawan bangsa kita yang telah mempertaruhkan seluruh hidup mereka untuk kemerdekaan bangsa kita, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian, terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Turunlah berkat Allah bagi kita sekalian, bagi keluarga masing-masing, dan terlebih bagi tanah air kita, bangsa Indonesia, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup Manda Bakti 496. Indah tanahku Indonesia, bermandikan sinar surya, betapa besar cinta Tuhan
Tuhan Allah, Ia mengangkat bangsaku sebagai rakyatnya, agar tanah